Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus minggu ke-33. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama kita membaca untuk jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Dapatkah seseorang memenuhi hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, tetapi justru melanggarnya terus-menerus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita baca bersama Roma 3 ayat 10-12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Silakan duduk saudara. Saudara, saya ingat waktu sekolah dulu, ketika ada ujian, misalnya nilai saya dapat 60, terus saya lihat teman-teman saya dapat nilai di bawah saya. Entah kenapa saudara, saya itu bisa cukup puas, cukup bangga, dan merasa cukup pintar saudara. Tentunya bukan karena nilai yang tinggi, karena nilai 60 ya kita tahu itu nilai yang pas-pasan. Tapi karena saya merasa saya lebih baik dari teman-teman saya yang lain. Padahal kalau standar nilai yang sempurna adalah 100, nilai saya masih jauh dari cukup. Bahkan kalau saya membandingkan diri saya dari orang lain, tetap saja nilai saya tidak dapat mencukupi standar yang seharusnya. Nah, tahukah saudara, tanpa kita sadari, cara berpikir seperti itu terkadang kita bawa juga di dalam kehidupan rohani kita. Selama kita merasa tidak seburuk orang lain, selama kita masih berusaha melakukan hal yang baik, kita cenderung merasa bahwa kita ini masih cukup baik. Mungkin ada suara kecil di dalam hati kita yang berkata, ya saya memang gak sempurna sih, tapi saya juga gak buruk-buruk amat. Buktinya apa? Saya masih datang beribadah, saya masih melakukan perbuatan baik, bahkan saya masih melayani. Dan perlahan saudara, semua itu membentuk keyakinan di dalam hati kita, saya masih cukup baik. Namun firman Tuhan hari ini membawa kita kepada satu kebenaran yang jauh lebih dalam. Firman Tuhan tidak membandingkan kita dengan orang lain. Tapi firman Tuhan membawa kita berdiri di hadapan Allah yang kudus. Dan di hadapan Allah yang kudus, firman Tuhan dengan tegas berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya, ini bukan cuma soal kadang-kadang kita berbuat salah. Masalahnya lebih dalam dari itu, saudara. Yang bermasalah bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi hati kita yang jahat ini akibat dosa. Dosa bukan hanya terlihat di dalam tindakan kita, tapi mengalir dari hati kita. Dan dari sanalah muncul pikiran-pikiran yang menyimpang, motivasi-motivasi yang keliru, dan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya, tidak ada satupun dari kita yang mampu menaati hukum Allah dengan sempurna. Harus kita akui bahwa secara natural akibat dosa, kita ini cenderung menjauh dari Tuhan. Kita ini gak mau melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semakin kita mencoba untuk menjadi baik, semakin kita sadar bahwa kita gagal. Semakin kita mencoba untuk taat dengan kekuatan kita sendiri, semakin kita melihat bahwa kita nggak akan mampu. Dan pada akhirnya kita dihadapkan pada satu kenyataan yang nggak bisa kita hindari. Bahwa kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Inilah kabar buruk untuk kita semua. Namun justru di titik itulah Injil menjadi kabar yang sungguh amat baik. Karena ada satu pribadi yang melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Yaitu Yesus Kristus. Dia turun ke dunia. Dia hidup dengan ketaatan yang sempurna. Dia menaati hukum Allah sepenuhnya. Di setiap titik di mana kita gagal, Yesus taat sempurna. Dan dia melakukan semua itu bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia melakukannya bagi kita. Dia hidup menggantikan kita. Dan di atas kayu salib, Yesus mati menggantikan kita. Dia menanggung dosa kita, menanggung ketidaktaatan kita, menanggung seluruh ketidakbenaran di dalam diri kita. Supaya kita yang tidak benar ini boleh dinyatakan benar di hadapan Allah yang kudus. Dan ketika dia bangkit dari kematian, dia bukan hanya mengalahkan maut, tetapi juga membebaskan kita dari kutuk dosa. Dan karya keselamatan itu tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya
terus bekerja di dalam hati kita, membentuk kita, memulihkan kita, sampai satu hari nanti kita sungguh-sungguh dipulihkan dengan sempurna dan hidup sepenuhnya baginya di dalam kemuliaannya. Jadi pertanyaan katekismus hari ini tidak hanya mengingatkan kita bahwa kita tidak mampu untuk menaati hukum Allah dengan sempurna. Tapi pertanyaan hari ini juga mengingatkan kita, kemana kita harus memandang ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu. Yaitu hanya kepada Kristus. Karena kalau hari ini kita dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus, itu bukan karena kita punya catatan hidup yang baik. Tapi itu semata karena Kristus telah menyelesaikan bagi kita apa yang tidak mungkin kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena terkadang mungkin kecenderungan kita melihat orang lain berbuat dosa dan kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk anugerah-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami orang berdosa ini. Kami yang tidak benar ini ya Tuhan, boleh dinyatakan benar di hadapan Allah yang kudus ya Tuhan. Semua semata karena anugerah-Mu. Saat ini kami datang memohon ampun ke hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kecenderungan hati kami yang jahat ini ya Tuhan. Kami suka membandingkan diri kami dengan orang lain dan melihat keburukan orang lain, dosa orang lain yang mungkin tidak sebesar dosa kami. Kami merasa kami lebih baik dari mereka. Padahal di hadapan-Mu tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua karena anugerah Tuhan saja. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami, bentuk hati kami untuk terus disempurnakan seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.